Islam tidak menyarankan orang untuk tidak memberikan haknya. Nabi pernah sangat marah terhadap kawannya Abdullah ibn Rawahah. Jadi Nabi itu waktu awal hijrah ke Madinah, Nabi ada mempersaudarakan orang Mekah sama orang Madinah. Ada seseorang dipersaudarakan sama Abdullah ibn Rawahah. Satu waktu Abdullah ibn Rawahah lagi ke rumahnya temennya ini ya Bu ya, di Madinah. Dia ngelihat istrinya temennya itu Bu, kagak ada auranya di wajahnya, nggak ada cerianya. Istrinya, istri temennya. Istri temennya tuh mukanya kelihatan lungsut, kelihatan kusut, kelihatan suram lah pokoknya gitu ya. Kelihatan suram gitu. Pakai daster udah nggak jelas warnanya. Mukanya juga nggak ada kelihatan air mukanya gitu. Kayak aduh udah nggak keurusan banget gitu. Akhirnya dia nanya sama istri temennya itu, kamu kok kayak gitu amat sih? Padahal kan kamu punya suami, kamu punya anak gitu. Dia bilang, lah saya mah punya suami juga kayak nggak punya suami. Maksud kamu gimana? Suami saya kalau malam ibadah, sholat, kalau siang puasa. Saya sih nggak bisa deketin suami saya. Kalau malam sholat mulu, kalau siang puasa mulu, nggak bisa dideketin dua-duanya. Oh gitu. Tiap hari puasa. Tiap malam tahajud nggak pakai berhenti. Ibadah malamnya nggak pakai berhenti, ibadah siang nggak pakai berhenti. Abdullah bin Rawahah mengadukan ini kepada Nabi Muhammad. Rasul, apakah itu yang benar gitu? Abdullah bin Rawahah mau tahu gitu. Kata Nabi, oh gitu. Panggilin dia. Panggil. Sama Nabi ditanyain dulu, ini namanya tabayun ya Bu. Kita tuh kalau dengar kabar, cari kejelasannya dulu, bener apa enggak? Jadi tanyain sama Nabi. Asum tadahran, apakah kamu puasa sepanjang tahun? Dia bilang, iya Rasul. Bangga Bu. Saya puasa tiap hari Rasul. Kecuali lebaran sama hari tasyrik doang saya gak puasa. Selebihnya dalam setahun semuanya hari saya puasain. Agumta lain, apakah kamu kalau malam tuh kamu bangun? Tiwalas sana sepanjang malam, nggak pakai tidur sepanjang malam tiwalal lail. Dia bilang bala ya Rasulullah, iya Rasul, pakai tidur saya Rasul. Tidurnya ntar pagi aja tuh Rasul sebentaran. Kamu punya istri? Ada Rasul. Punya anak? Ada Rasul. Kata Nabi Muhammad, innama ana atqakum. Sesungguhnya aku adalah orang paling bertakwa di antara kalian. Ibadah itu kan Bu, nyari kedekatan sama Allah. Ibadah itu kita tuh kalau orang bertakwa, kalau orang ibadah itu namanya orang takwa. Kan gitu ya? Orang yang mendekat sama Allah tuh orang yang bertakwa. Innama ana atqakum, kata Nabi, saya ini orang paling takwa di antara kalian. Artinya Nabi orang paling tahu dong jalan menuju Allah. Betul nggak? Nabi paling paham jalan menuju Allah. Walakinni asumu aftur, akan tetapi saya puasa juga, ada hari yang saya nggak puasa. Walakinni agum wa anam, dan kalau malam saya juga ada bangunnya juga, ada tidurnya juga. Inna li jasadika 'alaika haq. Kamu harus tahu, maksud Nabi nih gini, kalau kamu mau beribadah kepada Allah, mau nyari pahala di sisi Allah, mau nyari deket sama Allah, ikuti cara saya. Saya nih puasa juga, Senin Kemis kan Nabi puasa, tapi Selasa Nabi gak puasa. Rebo Nabi gak puasa. Jumat, Sabtu, Minggu Nabi gak puasa. Malah banyakan gak puasanya daripada puasanya. Terus kalau malam, Nabi Muhammad juga bangun tahajud, tapi Nabi juga ada tidur Bu. Nabi tuh habis Isya bentaran dikit tidur. Tapi bangun lebih awal. Jam 11, jam 12 Nabi udah bangun Bu. Terus tuh sampai subuh.
sholat, ibadah. Tapi ada tidurnya Nabi Muhammad. Dan kalau siang nih Nabi nih jam-jam segini nih Nabi tidur nih. Jam 11. Jam 11 sampai ke ya setengah 12 sampai ke jam 12 gitu. Belum ya, bentar lagi nih. Makanya saya nggak heran kalau ada ibu-ibu ketiduran pas waktu pengajian jam-jam 11 mau ngerjain sunnah. Saya nggak berani negurnya, ya nggak. Orang mau ngerjain sunnah masa dilarang. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad begitu tuh. Walakin ya aku anam, tapi kalau malam saya juga ada tidurnya juga, ada bangunnya juga. Siang juga Nabi Muhammad punya qailulah, tidur siang sebentar. Tidur siang sebentar, itu namanya qailulah. Dari kata-kata qalil artinya sebentar. Nah kalau kamu tidur siang dari jam 1 bangun jam 4, namanya bukan qailulah bu. Namanya kuthairah. Namanya tidur banyak gitu ya. Namanya naum katsir. Teman-teman sih sekalian, jadi nih kata Nabi Muhammad nggak gitu caranya, jalanin hidup nggak gitu caranya. Nabi kemudian bilang, Inna li jasadika alaika hak, badan kamu itu ada haknya, buat kamu kasih makan, buat kamu rawat, buat kamu bagusin tuh badan, jaga badan. Inna li zaujatika alaika hak, sesungguhnya istri kamu punya hak terhadapmu. Innali auladika alaika hak, sesungguhnya anak-anakmu punya hak buat kamu sayangi, buat kamu tegurin, buat kamu pelukin, buat kamu kasih, buat kamu dengarkan. Ada hak dari orang-orang di sekeliling kamu. Kamu jangan pikir di akhirat tuh hisab tuh urusannya cuman yang seberapa banyak kamu sholat, seberapa banyak kamu puasa. Enggak gitu. Enggak gitu. Kita di atas muka bumi ini perlu untuk mencintai badan kita, menyayangi badan kita, memberikan hak terhadap badan kita. Jadi bagian dari cinta sama diri sendiri, kasih makan badannya. Silahkan makan. Makan yang enak boleh Ustazah? Boleh, asalkan halalan thayyibah. Yang halal dan yang thayyib. Ibu-ibu jangan karena dengar misalnya begitu ya, orang yang mujahadah makannya ini gitu, sampai kemudian nggak mau makan, atau misalnya lagi nabung nih, pengen punya rumah, sampai tiap hari makan mau pakai garam mulu. Bu, punya rumah kagak, darah tinggi iya? Nggak gitu caranya, nggak gitu. Kalau punya dinikmati silahkan. Yang penting halalan thayyibah. Begitu. Ibu sekalian, makanan. Nabi kemudian perintahkan sahabat tadi ini. Kata Nabi Muhammad, kalau gitu kamu cukup puasa sebulan 3 hari. Sebulan, tiap sebulan, kecuali Ramadan tentu saja ya. Sebulan puasa 3 hari. Ya Rasulullah, ini utik fauqa dzalik. Rasul, saya kuat lebih daripada itu. Kata Nabi, dan sum yaumul itsnin wal khamis. Kalau gitu kamu puasa seminggu 2 hari, Senin Kamis. Ya Rasulullah, ini utik fauqa dzalik. Saya kuat lebih daripada itu wahai Rasul. Kata Nabi, dan sum yauman waftur yauman kasami Dawud. Kalau gitu berpuasalah seperti puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jangan dipuasain sepanjang tahun. Istri kamu nanti merasa enggak punya teman. Baiklah Rasulullah. Jadi dia pun mulai puasa, sehari enggak. Dan dia di akhir-akhir umurnya bilang, udah agak tuaan, dia bilang, ya ampun saya nyesel, kenapa dulu gak ngambil aja sebulan 3 hari aja. Karena ternyata pas sudah tua-tuaan gini saya berat ngerjain sehari puasa, sehari enggak. Andai saya ikut apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, gak usah pakai tawar-tawaran, tentu jauh lebih mudah jalanin kehidupan. Gitu.